محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita kembali bisa berkumpul ya di bulan puasa Ramadan 1444 Hijriah, yang mana ini sudah hari ke-8 ya, 10 ya, sorry. Ya, kita semua bisa berkumpul. Sebetulnya yang mengisi sebenarnya Pak Ajis Muslim ya, tapi beliau kebetulan saat ini sedang bertugas ya, sehingga beliau meminta saya untuk menggantikan. Ya, tidak apa-apa. Mudah-mudahan kajian hari ini bisa memberikan manfaat ya. Sebetulnya yang ingin saya angkat mengutip dari Ustadz Helman Swaib, ya, di mana kita mengusung 3 unsur pengabdian di sini. Di 3 unsur pengabdian itu pertama adalah ketundukan, ketaatan, dan siap mengambil resiko ya, gitu ya. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk membuka ya dengan pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'atina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Adik-adik, mahasiswa dan rekan-rekan yang berbahagia, alhamdulillah pada hari yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan untuk memohon ampun atas dosa-dosa kita. Kita pun masih diberikan nikmat yang tak dapat kita hitung bilangannya. Oleh karena itu, patutlah kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak berdoa ya, serta berusaha menjaga kesehatan. Semoga salawat dan salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang diridhoinya, sehingga kita dapat mengikuti jalan yang telah diajarkan di dalam Islam. Tidak terasa dalam hitungan hari ya telah melaksanakan puasa Ramadan hampir sepertiga bulan sepertinya ya, 10 hari ini yang merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimat ya, mukmin dan mukminat. 1 bulan kita melaksanakannya sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian Ramadan menjelang berbuka puasa ini kita sampaikan terkait tentang 3 unsur pengabdian yang sudah kita ungkapkan tadi di topik awal ya. Yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka beribadah kepadanya, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya, kalau kita melihat konteks ketundukan ya, sebetulnya ketundukan makhluk Allah ini sudah dipraktikkan oleh malaikat ya. Malaikat sudah begitu taatnya, begitu pula dengan iblis ya. Pada saat belum diciptakannya manusia, iblis juga taat kepada Allah. Tapi ketika manusia diciptakan, iblis mulai terusik ya untuk merasa istilahnya itu merasa dirinya tidak disayang mungkin ya oleh Allah lagi. Nah, sehingga dengan segala cara dia mencoba untuk
membuat kehidupan manusia menjadi gonjang-ganjing, ya, digoda oleh setan untuk bisa mengikuti dia. Nah, itu salah satu bagaimana kehidupan itu kalau tidak dilakukan dengan ketundukan, ya. Tundukan ini dalam arti kata kita beribadah sepenuhnya, ya, mengikuti aturan rule yang ada, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketundukan ini istilahnya kita memandangnya dari sisi sebagai hamba Allah, ya, yang taat beribadah. Kita melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan yang berbahagia, ada 3 unsur dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketundukan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang mengartikan ibadah adalah kepatuhan, kehinaan, ya. Menurut himpunan putusan tarjih, ibadah secara umum adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman melaksanakan ibadah karena pada diri mereka ada rasa kekaguman, ya, ketakutan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketundukan ini diimplementasikan dengan rajinnya beramal soleh, ya. Jadi dalam Al-Quran sering sekali disebutkan antara iman dan amal soleh, ya. Jadi kalau kita sekedar iman, amal solehnya kurang, maka sulit untuk mencapai surga Allah, ya, gitu, ya. Jadi iman saja kurang cukup, harus ditambah dengan amal soleh yang baik. Dan itu sebagai bukti bahwa kita tunduk pada aturan Allah yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan dibawakan, ya, oleh Nabi besar Muhammad SAW, ya, terkait metode untuk metode dalam pengerjaan ibadah tersebut, ya, syariatnya maksudnya, ya. Oke. Ya, adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan yang berbahagia, unsur pengabdian yang kedua adalah ketaatan. Oke. Ya, ketaatan atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang beriman tanpa merasa berat dalam melakukan pengabdian kepadanya karena menyadari akan ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukannya dan tidak boleh menolaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nur ayat 51, in makana qaulal mu'minin innama kana qaulal mu'minina idza du'uwa ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasulnya memutuskan perkara, ya, di antara mereka berkata kami mendengar dan kami taat, ya. Jadi kemudian unsur yang terakhir adalah unsur siap menanggung resiko, ya. Dalam sejarah Islam banyak para sahabat yang disiksa karena masuk Islam, ya. Pengorbanan mereka luar biasa, keimanan mereka kuat, ya, dan memiliki pendirian yang kokoh, ya. Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala menuntut pengorbanan jiwa dan harta. Oleh karena itu mereka sangat yakin bila mereka berani menanggung resiko, sebab, ya, itu ada sebagaimana firman Allah dalam At-Taubah ayat 111, ya. Mungkin, ya, itu
yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengkombinasikan ya antara ketundukan dan ketaatan serta siap menanggung resiko untuk memudahkan kita menggapai, apalagi di bulan suci Ramadan ini, menggapai rahmat Allah yang sempurna, rahmat, maghfirah dan itqo minan nar. Semoga itu bisa kita capai dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita amati tiga unsur pengabdian ini, kalau kita implementasikan ke dalam teknologi di bidang terkini yang sekarang, itu seperti kayak artificial intelligence ya. Jadi kalau kita amati robot maupun mekatronika seperti drone yang otomatis drive car dan sebagainya, itu semua dikendalikan oleh teknologi yang canggih, di mana mereka dikonsep sedemikian rupa ya, seperti dan itu ditaati oleh sistem yang ada. Jadi perancangnya menginput ya, ke dalam sistem hardware maupun software sehingga mereka bisa berjalan dengan baik ya, sesuai format yang sudah ditetapkan. Nah, format ini katakanlah bagaimana di dalam ajaran Islam itu ya, kalau kita tengok di dalam tiga unsur tadi, Al-Quran dan hadis gitu ya. Nah, jabarannya seperti itu, tapi kita menjabarkannya dalam konsep teknologi mekatronika dan robotika. Nah, itu kita bisa melihat bagaimana sekarang ini pesawat tanpa pilot itu bisa meluncur dengan baik ya. Itu salah satu karena dia patuh dan taat tadi ya, membuat konsepnya. Nah, sesuatu yang kita sempurnakan untuk kecerdasan buatan ini ya, sebagaimana ratusan ribu data yang kita masukkan atau kita input di dalam sistem untuk katakanlah diagnosa penyakit atau mungkin mobil tanpa driver tadi ya, itu sebetulnya banyak sekali faktor yang dimasukkan ya, tidak hanya faktor gerakan, kemudian bagaimana kalau dia melihat sisi gelap ya, itu berarti ada sensor cahaya di sana ya, lengkap semua diinputkan ke dalam suatu sistem, maka sistem itu mendekati kesempurnaan ya. Nah, hal ini yang dikhawatirkan oleh para ilmuwan ya, ada beberapa kekhawatiran bahwa robot-robot yang sangat menyerupai manusia, bahkan kekuatannya bisa 1000 kali kemampuan manusia, itu akan menguasai dunia, dan itu semua nanti akan menyebabkan robot-robot yang menguasai di dunia ini. Seperti ada filmnya yang kita pernah lihat ya, ada itu yang robot menguasai dan perang sama manusia. Nah, oleh karenanya ada penghentian sejenak terhadap riset AI ini karena khawatiran seperti itu ya. Jadi memang luar biasa, itu konsepnya salah satunya adalah patuh dan taat ya, tundukan dan patuh. Itu kalau memang kita ikuti, nah sekarang ini kita bisa melihat betapa besar kemanfaatan teknologi itu. Dan kalau kita tidak mengisinya dengan hal-hal ya yang positif, maka kita khawatir ya, artificial intelligence, teknologi robot itu akan menghancurkan dunia dan moral kita. Ini yang perlu kita waspadai begitu ya. Jadi kalau seandainya kita bisa menginput etika atau moral di dalam suatu konsep artificial intelligence atau robot itu sendiri, maka harapannya robotnya punya etika gitu ya. Tapi ya, sulit untuk bisa membuat robot beretika ya, karena dia tergantung yang menginputnya di dalam. Ya, oke, saya kira mungkin ini masih banyak waktunya sebetulnya, tapi persiapan saya masih terbatas supaya, tapi nggak apa-apa lah. Selebihnya nanti kita bisa diskusi, atau mungkin ada yang coba untuk membantu untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat ya. Baik, mungkin untuk selanjutnya di sini kita membuka sesi tanya jawab bagi para jemaah yang ingin bertanya kepada Ustaz Fauzan di persilakan. Ya, silakan.
Jadi kan disebutkan bahwa kalau beriman saja tidak cukup. Iya. Disebutkan bahwa jika beriman saja tidak cukup, kita juga harus beramal soleh. Nah, Saya tadi mengungkapkan bahwa kita itu sebagai muslim yang baik ya, beriman itu memang fondasi utamanya. Jadi ketika seseorang yang mulai mengikrarkan ya, mengakui bahwa Allah itu esa dan Muhammad adalah Rasulullah, nah itu sudah mantap keyakinan imannya ya. Nah kemudian insya Allah kalau dia sudah mualaf ya, jadi dosa-dosa dia sebelumnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah setelah dia dalam proses ya menjalani kehidupan Islamnya ke depan, maka tentu saja dia amal soleh itu kan luas sekali ya. Ada amal ibadah dalam arti khusus, ada yang dalam arti luas ya. Dalam arti khusus dia mengerjakan sholat 5 waktu ya, puasa ya, haji, zakat dan seterusnya. Yang dalam arti luas dia termasuk menuntut ilmu dan sebagainya dengan niat ibadah, itu juga merupakan suatu amal soleh ya. Sangat besar ganjarannya. Jadi luas sekali lah ininya, apa namanya, konsepnya. Tadi diungkapkan di dalam satu hadis ya, bahwa memang manusia itu masuk surga itu bukan karena keluasan amalnya atau kebanyakan amalnya, tapi karena kemurahan hatian, karena rahmat Allah yang sangat besar kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah itu ada diungkapkan di dalam Al-Quran juga. Nah sebetulnya untuk bisa mendekati kemaha rahmatan Allah supaya mendekat ke kita ya, kita sebagai manusia, kita jika tidak tahu diri kita yang mau dilempar Allah kemana, ya surga atau neraka, maka persiapan yang sebaik-baiknya yang harus kita lakukan adalah memperbanyak amal soleh dan beriman. Karena yang beramal soleh itu kalau tidak mengimani bahwa dia satu Allah dan Muhammad itu Allah, maka amalnya ya yang dilakukan oleh orang yang Islam, misalnya dia membangun masjid atau maka itu tidak terhitung sebagai amal ibadah yang mencatat pahala, karena dia bukan dasarnya iman. Jadi pertama memang dasar iman dulu, kemudian beramal soleh. Beramal soleh banyak itu dalam rangka kita mendekati rahmat Allah, akan kita dicemplungkan oleh Allah dengan rahmat kasih sayang Allah ke dalam surga gitu ya. Jadi jangan sampai kita nol juga melakukannya. Bagaimana dasar Allah memasukkan kalau kita amal solehnya sangat mirip atau tidak ada sama sekali, misalkan tidur saja dan sebagainya, kita kurang ya. Jadi tapi walaupun begitu, kalau Allah berkehendak ya urusan Allah, kablingannya Allah sana ya. Jadi kita sebagai hamba ini ya tetap harus memperbanyak amal soleh yang dilandasi iman dan keyakinan bahwa semua itu akan diganjar oleh Allah SWT. Jangan juga setelah beramal kita ada terbesit riak gitu ya, atau terbesit wah saya sudah banyak amalnya, kayaknya yakin saya masuk surga. Nah itu pernah terjadi di dalam sejarah diskusi, dia akan merasa yakin dan ternyata kebalikannya ya. Karena satu di dalam hati tersirat kesombongan, maka Allah sangat murka ya terhadap, walaupun dia itu taat beribadah sehari-hari. Jadi itu tadi mungkin dalam konteks yang lain kita bisa dibahas tentang sombong ya. Jangan sampai kita diliputi hati kita dengan sombong ya. Oke, saya kira mungkin bisa menjawab sedikit ya. Di sini saya ingin bertanya, berhubung di zaman saat ini kan memang semuanya modern ya. Ya entah itu dari ya kita coba dari terbentuk kampanye dari segi belajar, mungkin dari segi akademik juga kan kita semua selain ilmu yang kita dapatkan saat perkuliahan kan kita juga bisa dapat di internet juga. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dari segi misalnya kalau kita melakukan mungkin di HP juga kan sudah ada
saya suka terpikir lah. Jadi kayak kalau di zaman dulu bahkan sebelum kita itu kan ketika ingin mendapatkan sesuatu tentunya balik lagi kayak perbanyak ibadah, lebih fokus lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya di zaman sekarang ini saya terpikir sebenarnya ini memang kita sudah sangat dipermudah sekali dengan teknologi yang serba canggih saat ini. Dan terkadang ada gitu orang yang berpikir seperti semuanya apa? Saya rasa itu semuanya sudah serba dimudahkan. Saya dapetin apa-apa gampang, saya mau belajar juga gampang, saya mau cari duit juga gampang. Buat apa saya beribadah lagi kepada Allah? Yang gitu kan. Mungkin dari kasus mungkin saya ingin minta apa dari Ustaz Roger. Pertanyaan dari saya, Mas. Sudah mudah akses teknologi dan sebagainya ya, baik ilmu pengetahuan dan seterusnya, kemudian dimudahkan juga oleh sistem teknologi ini dengan kebiasaan kita ya, di dalam satu bidang. Misalkan kita bisa mendesain web aja ya, kita sudah mudah mendapatkan rezeki ya. Nah, lantas apa perlunya ibadah kalau kita sudah bisa semua meraih rezeki ya, tanpa kita harus susah payah mungkin menjalankan suatu waktu dan sebagainya. Ya, tadi sebetulnya kembali ke ayat yang pertama saya sebutkan, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, artinya di sana itu statement Allah sangat jelas ya, bahwa Dia menciptakan jin dan manusia, ya mungkin makhluk yang lain juga, malaikat, tujuannya untuk beribadah kepada Allah SWT. Artinya adalah dari sana tentu saja kita bisa mengamati bahwa Allah memberikan statement itu sudah tidak main-main ya. Jadi seandainya orang itu juga kufur ya, ataupun tidak taat ya, tidak mau dia beribadah kepada Allah, Allah sedikit pun tidak dirugikan ya. Allah sedikit pun tidak merasa bahwa hambanya itu semuanya beriman beribadah kepada Dia ya, siang malam misalkan sholat terus ya, puasa terus demi untuk beribadah kepada Allah ya. Ya itu kalau memang niatnya betul lillahi ta'ala, dia akan ada ganjarannya. Kalau dia memang melihat konsep kehidupan itu tidak semata-mata di dunia gitu ya. Jadi kalau orang yang beriman itu dia tentunya punya visi ke depan. Terus setelah hidup di dunia ini berakhir, ya mati sudah jelas ya. Kalau komunis itu melihat mati itu ya sudah mati, tidak akan ada lagi kehidupan setelahnya. Kalau pemahaman komunis seperti itu, dan itu nanti insya Allah akan terjawab ya jika akhirat terjadi ya, bahwa orang-orang komunis, kafir dan seterusnya itu akan terpana ya, melihat bahwa ternyata kemampuan Allah bisa membuat orang yang mati itu hidup kembali ya, dan alam yang berbeda itu dalam akhirat. Nah, kalau kita tidak punya konsep seperti ini ya, cerdasan spiritual kita lemah ya, kita menganggap bahwa Allah itu tidak hadir di dalam kehidupan ini, merasa bahwa Allah itu ya semata-mata kita bekerja dengan kerja keras ya, dengan fokus kita mendapatkan rezeki itu memang sepantasnya kita dapatkan karena kemampuan kita mengeluarkan energi kita bekerja, fokus berpikir untuk bisa mendapatkan sesuatu yang memang kita butuhkan. Kita tidak melihat di sisi balik itu bahwa Allah bermain juga di sana ya, tidak melihat. Itu kalau kecerdasan spiritualnya rendah gitu ya. Makanya dalam kehidupan ini untuk bisa selamat di dunia wal akhirah kita harus 4 kecerdasan: kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial. Insyaallah itu akan menyebabkan kita mudah meraih kebahagiaan di dunia wal akhirah. Jadi saya tekankan tadi di garis bawahi itu karena yang bersangkutan tidak mengerti konsep kehidupan kedepannya ya, visioner bahwa kehidupan
setelah di dunia ini ada, yaitu alam akhirat, di mana alam pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala perilaku yang kita lakukan selama di dunia ini. Saya kira itu dari saya. Kemudian bisa menjawab. Oke, jadi mahasiswa dan rekan-rekan yang berbahagia, sebelum kita tutup ya. Jadi kita simpulkan di sini bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai bukti kecintaan hamba dengan penciptanya yang merupakan bentuk rasa syukur kepadanya. Orang-orang yang enggan beribadah, mereka digolongkan kufur terhadap nikmatnya. Maka berbahagialah kita sebagai hamba yang sadar akan merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita. Semoga kita yang hadir di majelis yang penuh barokah ini, juga keluarga kita, selalu mendapatkan petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu meningkatkan rasa syukur dengan meningkatkan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk, perlindungan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam mengarungi samudra kehidupan yang penuh tantangan dan ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shighara ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا عليك توكلنا وعليك أنابنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله